Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita kabarnya baik dan sehat semua. Ya, di sini kita akan tidak mendapat pemaparan ya dari salah seorang pengajar. Beliau adalah seorang dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Surakarta. Latar belakang beliau adalah seorang pengajar dan sedang membuat sebuah penelitian tentang investasi. Jadi minta tolong kerjasamanya buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk mengisi ya untuk surveinya. Kemudian setelah ini kita akan melakukan pemaparan tentang pentingnya investasi dan kita belajar benar-benar investasi dari nol. Saya sendiri pun, saya juga sebagai moderator di sini juga saya pengen belajar, sudah nggak sabar. Jadi ya mari kita persilahkan untuk Ibu Heni untuk dipersilakan untuk melakukan pemaparan. Saya jadikan bicara ya Bu ya. Silakan Bu Heni. Terima kasih Mas Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teman-teman juga Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kita malam hari ini akan bercerita, kita akan sharing tentang investasi. Kenapa sih kita itu harus berinvestasi? Gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainal bahwa saya adalah salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, di mana saya berada di jurusan manajemen. Yang saat ini saya sedang studi lanjut, kemudian saya melakukan penelitian, di mana penelitian ini memang berkaitan dengan perilaku, behavior. Jadi ketika seseorang berinvestasi itu sebenarnya ada apa sih kan gitu. Nah, ini sebenarnya sudah saya amati lama, penelitian saya sudah banyak di sana berkaitan dengan investasi. Nah, hari ini saya bersyukur sekali Mas Zainal mengajak saya untuk bergabung di komunitas yang luar biasa ini. Nah, di sini saya akan memulainya, semuanya kita belajar ya, saya juga masih belajar. Saya akan memulainya di sini paparan yang pertama adalah ibaratnya kita saat ini sedang memiliki dana misalnya, entah berapapun itu. Pasti dalam benak kita ketika kita memiliki dana, baik itu dana memang di sana itu yang sudah kita tabung, atau dana itu adalah dana yang sifatnya di sana adalah untuk keperluan, baik itu jangka pendek, jangka panjang, tapi pasti kita di sana sangat menginginkan gimana ya agar uang yang kita miliki saat ini itu bisa kita gunakan hingga jangka panjang kita, long life kita, kan gitu. Nah, di sini misalnya saya ambil sebuah angka 50 juta. 50 juta ini kita apakan ya? Kan gitu. Saya punya 50 juta. Biar 50 juta ini nanti bisa berkembang, tetapi dana berkembangnya kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang produktif dan tepat. Pasti itu yang ada dalam benak kita ketika kita memiliki uang lebih. Walaupun kita juga kadang berpikir, kenapa ya kita harus menabung? Bukannya kita masih muda, bukannya kita lebih baik foya-foya kan gitu. Tetapi pasti hati nurani kita mengatakan, kok foya-foya ya? Apakah benar? Muda ini kita gunakan foya-foya. Nah, disitulah nurani kita pasti di sana itu akan berinteraksi. Nah, di saat itulah kita harus mampu menangkap sinyal yang ada dalam nurani kita. Oh iya, betul bahwa belum saatnya dan bukan saatnya dan tidak tepat ketika kita berfoya-foya di umur berapapun, ketika masih muda atau mungkin nanti sudah mulai menua ataupun nanti kita sudah tua. Nah, sehingga uang yang kita miliki saat ini, berapapun nilainya di sana, pasti kita ingin agar uang itu semakin bertambah, 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 bertambah. Sehingga yang belum nikah, ketika nikah sudah nyaman, ketika yang sudah nikah, gimana caranya bisa segera dapat beli rumah, beli mobil, dan lain sebagainya. Ketika sudah kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, kita masih akan berpikir, apa ya investasi saya berikutnya, kan gitu. Nah, disinilah yang akan
saya ajak nanti teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini berpikir bahwa sebenarnya uang yang kita miliki itu adalah uang yang bisa kita produktifkan. Nah, di manakah kita harus memproduktifkan uang kita? Nah, di sini ada ibaratnya ada dua pilihan. Walaupun mungkin kita punya banyak pilihan. Nah, kenapa di sini saya memilihkannya? Itu adalah ada dua, yaitu bank yang nantinya di sana didepositokan atau kita wujudkan ke saham. Permisi Bu, Iya. belum muncul untuk slide PowerPoint-nya. Oh, belum muncul, Mas? Sebentar. Sudah muncul, Mas? Halo, Mas Zainal? Belum, Bu. Oh, belum? Oke. Sebentar ya, maaf, saya ulang lagi. Sebentar. Mohon maaf, saya kira tadi sudah tampil. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke. Sudah. Makasih. Oke. Nah, ini. Jadi di sini tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu melihatnya di sana kita memiliki uang berapapun itu. Nah, pasti kita menginginkan agar uang berapapun yang kita miliki itu nantinya bisa berkembang. Berkembang dalam arti uang ini akan kita apakan ya agar kita memilih mengembangkan uang kita itu ke tempat yang tepat. Kalau kita jualan apa ya? Pasti kita masih butuh pemikiran lagi. Sekarang yang dibutuhkan apa? Kuliner atau fashion atau apa? Nah, mungkin dari sekian pilihan tadi, untuk strategi yang paling kita mudah dalam arti safety-nya dulu. Nah, disinilah saya mengajak. Umumnya orang pasti akan berpikir simpan di bank, kan gitu. Ya kan, simpan di bank. Tetapi dengan simpan di bank, kalau kita save di bank, nah uang itu di sana tidak akan berkembang dengan cepat. Dalam arti berapa sih nilai uang yang kita tanamkan di bank itu? Jangan-jangan nanti di sana malah kita akan kehilangan banyak untuk biaya administrasi kan gitu. Nah, sehingga disitulah ada alternatif yang harus kita pilih dari sekian alternatif yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan uang kita biar produktif. Deposito, oke. Tetapi ketika kita melihat deposito pun, perkembangannya harus kita lihat apakah tepat itu di deposito. Kalau tanah kita beli, tapi ketika nanti kita akan jual, butuh waktu yang relatif lebih lama. Nah, ternyata ada pilihan yang lainnya, yaitu saham. Pilih bank atau saham ya, kan gitu. Pasti yang ada dalam benak kita ketika kita sudah memiliki sejumlah uang kayak gitu. Bank perkembangannya tidak cepat, sementara di saham mungkin nanti kita bisa mengelola dan kita bisa milah dan memilih mana ya yang tepat ketika kita nanti harus membeli saham. Nah, di manakah saham itu berada? Karena kan di sini tadi seperti yang sudah disampaikan sama Mas Zainal, bahwa di sini juga ada pemula. Walaupun juga sudah banyak kolega, investor, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita harus ngecas lagi di sini. Nah, ketika kita bicara saham, berarti kita siap-siap mengenal pasar. Pasar banyak sekali, di sana ada pasar uang, ada pasar barang. Nah, ternyata saham itu letaknya di pasar uang, tepatnya di pasar modal. Kalau di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia.
Walaupun perkembangannya kalau seperti kita ketahui bahwa Bursa Efek Indonesia itu dulunya sudah berkembang di beberapa provinsi, tapi sekarang tinggal tetap satu di pusat di Jakarta. Kalau dulu ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Efek Medan. Tapi sekarang tinggal satu dipusatkan tersentral di Jakarta. Nah, ada apa ya di pasar modal? Tentu kan kita gitu, ketika kita sudah memilah-milih bank, saham, tanah, jualan produk, barang atau jasa, ketika barang itu apa? Nah, dari sekian-sekian tadi dengan sejumlah uang yang kita miliki tadi, kita pasti akan berpikir dengan cepat, gimana ya biar cepat, biar cepat, biar cepat kan gitu. Nah, kita harus tahu dulu masing-masing instrumen itu. Jangan sampai kita nggak kenal yang akan kita pilih itu apa. Nah, disinilah kita akan tahu persisnya pasar modal itu apa. Nah, di sini pasar modal itu adalah pasar yang memiliki kegiatan. Jadi setiap pasar apapun di kota kita masing-masing kan pasti ada pasar ya, pasar barang, pasar jasa, dan jasa di sana salah satunya di sana adalah adanya pasar uang. Nah, pasar uang itu banyak di sana, ada bank, ada kemudian pasar modal dan lain sebagainya. Nah, sehingga kenapa di sini diawali dengan kegiatan? Karena di pasar itulah kegiatan itu berjalan. Nah, sehingga yang ada di pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Di mana perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya tadi, serta lembaga dan profesi. Jadi di sana tidak sembarangan. Lembaga-lembaga yang bisa menerbitkan di sana itu efek itu tidak sembarangan. Di sana tentu sudah berbadan hukum, sehingga di sana dilindungi oleh pemerintah. Siapapun yang akan masuk ke dunia pasar modal oleh pemerintah, khususnya di sana oleh apa itu OJK ya saat ini ya, itu dilindungi dengan undang-undang, dan undang-undangnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal di pasal 1. Nah, itu sudah jelas sekali. Sehingga kita jangan sampai khawatir, jangan-jangan nanti uang kita di sana tidak dilindungi oleh pemerintah, oleh perbankan, oleh OJK. Ternyata kuat sekali di sana. Nah, sementara kita juga harus tahu kenapa sih kita kok harus milih pasar modal. Nah, tentu kita juga harus tahu fungsinya. Kenapa ya? Fungsinya apa ya di sana? Nah, ternyata kita kembali lagi, ketika kita punya uang itu sebenarnya ada dua kegiatan yang harus kita ketahui. Ketika kita punya uang, uang itu asalnya dari mana, atau raising of fund, dan uang yang sudah kita dapatkan itu akan kita alokasikan kemana, allocation of funds. Nah, sehingga dua pemikiran tadi ketika kita ingin memanage uang kita, berarti dua hal tadi. How to raising of fund and how to allocation of funds, itu yang harus kita pahami. Dapatnya dari mana? Kalau sudah dapat, kita kemanakan, kan gitu. Jangan sampai kita dapat tapi nggak tahu kemanakannya. Kemanakannya itu bukan hanya untuk distribusi, tapi juga kemudian kita gunakan untuk investasi. Nah, disinilah salah satu wahana untuk mengalokasikan allocation of funds kita itu adalah di pasar modal. Mengapa dikatakan efisien? Karena kita bisa milih harga saham sesuai dengan kemampuan dana yang dimiliki. Selain itu, seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa pasar modal itu merupakan alternatif pilihan untuk kita berinvestasi. Jadi investasi itu banyak, tapi salah satu yang kita bisa segera melakukan action, entah kita ketika membeli, menjual dalam waktu yang relatif sangat cepat, itu adalah di pasar modal. Kemudian semua yang terlibat di pasar modal, terutama perusahaan-perusahaan yang menjual saham di sana, itu pasti akan menyampaikan laporan keuangannya secara profesional dan tentunya secara transparan. Kalau kita belajar di keuangan, itu akan mengenal konsep adanya likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Nah, di sini saya yakin semua yang hadir malam hari ini, para investor, sudah sangat mengenal
Kenapa kita milih saham itu? Karena di sana sangat liquid kan gitu. Nah, 3 hal tadi, minimal di sana itu liquid, solvable, rendable. Nah, inilah yang dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa mengalokasikan, bisa menjual sahamnya, itu pasti perusahaan yang sudah terjaga kredibilitasnya. Perusahaan yang benar-benar profesional dan mereka sangat dijaga transparansinya. Dari mana kita bisa tahu? Pasti di sana akan ada kantor akuntan publik yang mengesahkan bahwa perusahaan tersebut keuangannya, neracanya di sana memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari tingkat likuiditas yang sehat tadi, akhirnya kita tahu, oh ya perusahaan ini memang benar-benar sehat. Jadi ketika kita titip uang di sana, kita beli saham di sana, kita itu aman, nyaman. Karena apa? Itu perusahaan sehat, kalau sehat, kedepannya insya Allah prospeknya baik. Nah itu. Tapi ketika kita melihat sebuah perusahaan, kok tiap tahun likuiditasnya naik turun, ataupun semakin turun, semakin turun, semakin turun, kita pasti akan waspada. Nah disitulah kenapa dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di BEI itu adalah perusahaan yang kredibilitasnya sudah terjaga, profesional, transparansi keuangan, laporan keuangannya di sana itu dijamin. Nah, sehingga ketika tadi di sana merupakan sebagai wahana untuk pengalokasian dana allocation of fund-nya secara efisien, bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk berinvestasi, kemudian dari sisi publiknya kredibilitasnya terjaga, kemudian kita bisa memilih, akhirnya kita bisa menjadi salah satu pemilik atau beberapa perusahaan yang kita miliki dengan membeli saham di sana, disitulah nanti ekonomi nasional itu akan bergeliat, akan bekerja. Jadi semuanya itu saling berbenang merah. Tidak bisa ekonomi nasional diminta larinya cepat, tapi masyarakatnya adem. Hanya nyimpan uang tok di bank tanpa melakukan aktivitas yang produktif. Atau mungkin tidak di bank. Kalau di bank masih jelas bisa diputarkan. Tapi ketika uang itu sudah hanya disimpan di rumah, nah disitulah aktivitas ekonomi nasional terutama itu akan tersendat. Nah sekarang karena kita sudah masuk ke Bursa Efek Indonesia, sehingga kita harus tahu juga apa sih untungnya ya. Kenapa ya kita itu kok bisa ya invest di sana itu lebih untung kan gitu. Pertumbuhan di Bursa Efek Indonesia itu biasanya melebihi inflasi. Jadi ketika pertumbuhannya melebihi inflasi, tingkat tabungan dan deposito, disitulah kita akan diuntungkan. Tetapi di sana kita juga harus berstrategi. Nanti di belakang akan kita bahas. Kemudian di sana juga memberikan dividen. Mungkin yang sudah menjadi pemain saham di sana sudah tahu persis apa itu dividen. Mungkin yang bukan atau yang belum ya di sini yang masih akan bergulat dengan saham akan bertanya dividen itu apa. Dividen itu adalah keuntungan dari kita membeli saham. Saham yang kita beli itu untungnya berapa? Di mana di sana keuntungan yang dibagikan itulah yang disebut sebagai dividen. Di lain pihak, kita juga akan mendapatkan capital gain. Apa itu capital gain? Karena kita sudah berinvestasi, investasi kita itu akan balik. Dan baliknya itu pasti karena kita sudah punya kejelian, nanti kita akan mendapatkan pengembalian yang lebih besar. Return on investment-nya bisa kita perhitungkan. Nah, di sini saham itu pertumbuhannya itu sama juga akan setingkat dengan kinerja perusahaan. Tanah misalnya letaknya di Gunung Kidul gitu, daerah bebatuan yang belum seperti sekarang, ibaratnya orang sana membeli tanah 1 hektar dihargai dulunya 20 tahun yang lalu 100.000 boleh. Tapi sekarang Gunung Kidul menjadi destinasi wisata yang luar biasa eloknya. Nah, disitulah yang dikatakan bahwa tanah itu akan meningkat nilai ekonominya ketika di sana produktivitasnya juga meningkat. Artinya tanah itu
tidak akan pernah melambung harganya, tidak akan pernah bernilai ekonomis tinggi ketika di sekitaran di sana juga tidak ada aktivitas produktif. Contohnya wilayah-wilayah di Solo Raya sekarang akan dan sedang menjadi pusat daripada industri. Nah, sehingga tanah-tanah di Solo, kalau kita bicara Solo berarti ada Solo sendiri, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali. Nah, di sana tanah sudah luar biasa. Karena apa? Tanah-tanah di sana sudah diincar oleh para investor untuk menanam sahamnya, menanam investasinya dengan mendirikan pabrik dan seterusnya. Nah, disinilah ketika perusahaan semakin besar, semakin bergeliat, nah saham juga akan seperti itu. Kinerjanya ngikuti kinerja perusahaan. Dan satu hal yang sangat-sangat kenapa kita merekomendasikan ke sana itu adalah sangat mudah untuk diperjualbelikan. Beda ketika kita punya tanah. Tanah itu dijual, dibeli, langsung dijual, perlu proses untuk menawarkan. Orang beli tanah tidak langsung. Saya beli itu, pasti agak ada negosiasi dan seterusnya. Tapi beda halnya dengan saham. Sangat mudah sekali. Kemudian di lain pihak, apa sih untungnya? Pemegang saham itu ketika dia sudah menjadi salah satu, dia sebagai pembeli saham berarti dia berhak atas aset perusahaan jika dibubarkan. Jangan khawatir. Gimana ya nanti kalau kita itu beli saham ternyata perusahaannya tutup, illiquid. Gimana ya? Nah, kalau kita sudah jelas di sana kita itu sebagai pemegang saham, jangan khawatir. Pasti di sana nanti aset perusahaan yang akan dijadikan agunan itu yang akan menggantikan nilai saham yang kita beli di sana. Nah, apakah saham itu berjalan dengan sendirinya? Tidak, ada pusat kendalinya, yaitu Jakarta Automated Trading System. Nah, di sana itulah yang apa itu istilahnya di sana melihat prospek harga saham itu, sehingga volume nilai transaksi itu dipacu dari sana. Jadi tidak berjalan dengan sendirinya, dibiarkan pasar itu berjalan dengan sendirinya, tidak. Sehingga sama juga seorang artis. Artis itu tenar dan tidak, itu tergantung tim manajemennya. Ketika tim manajemennya ayem-ayem saja, diam saja, artis tidak akan pernah berharga mahal. Sama juga dengan saham. Nah, sehingga saham itu akan meningkat volume dan nilai transaksinya. Salah satu pengendalinya di sana itu adalah JATS tadi, Jakarta Automated Trading System. Tadi kita bicara keuntungan, tapi kita harus fair. Apa untung terus ya kalau kita apa itu beli saham. Nah, disinilah rasional kita itu harus berjalan. Ketika kita sudah tahu bahwa saham itu nanti akan menghasilkan capital gain, ada dividen, ketika suatu saat saham tersebut nilainya luar biasa, kita masih dapat bonus, kita PS juga siap-siap bahwa saham itu juga ada sisi kurangnya, ruginya. Apa? Ketika kita salah pilih, kita tidak akan terima dividen, no dividen. Efeknya juga apa? Kita gara-gara keliru, tidak mau belajar, ya capital kita loss. Nah, disitulah kenapa kita harus belajar. Kemudian risiko di likuidasi. Tadi saya katakan bahwa perusahaan itu minimal kita harus tahu bahwa perusahaan tersebut sehat. Sehatnya itu apa? Ketika perusahaan tersebut liquid. Ciri-ciri liquid di sana apa? Ketika aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu totalnya itu lebih besar daripada hutang yang dimiliki. Nah, terus kita tahunya dari mana? Laporan keuangan dong, kan gitu. Laporan keuangan kan sekarang bisa diakses dengan mudah. Otomatis para perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia itu sudah ada laporan keuangannya. Lihat saja di sana, ciri-cirinya di sana. Ketika di sana aset lancarnya itu jumlahnya melebihi daripada hutang lancar dan di sana itu lebih dari 100%, aman, relatif aman untuk kita beli nilai saham. Nah, ruginya yang berikutnya apa? Ya ketika salah satu perusahaan yang sudah kita pilih tadi delisting.
Nah, ini jadi kita juga harus rasional. Saya memaparkannya harus balance. Tidak hanya untung seakan di sana tidak ada ruginya. Itu. Nah, kalau gitu siapa ya yang boleh beli saham kan gitu? Apakah semua orang boleh beli saham? Apakah di sana itu harus orang Indonesia saja? Orang asing boleh enggak kan gitu? Apakah orang asing harus membeli saham lebih besar? Apakah dia diberi kesempatan lebih besar membeli saham daripada orang Indonesia? Kita harus tahu bahwa yang namanya investor, penanam modal, itu bisa asing, warga negara asing, bisa warga negara Indonesia atau lokal. Nah, di sana pun ketika asing, investor itu tidak harus perorangan. Bisa di sana institusi atau corporate. Sama juga ketika lokal. Sehingga di sini tidak membedakan bahwa investor itu harus lokal, harus asing. Nah, berarti kita punya hak untuk menjadi investor. Baik itu investor perusahaan lokal ataupun perusahaan asing. Itu. Nah, tapi tadi saya sudah bercerita sekian banyaknya ya. Ketika kita bercerita, pasti akan bertanya-tanya nih yang tertarik, mulai tertarik, gimana ya caranya kan gitu. Nah, teman-teman terutama yang apa itu belum belum bertransaksi dan kemudian mulai tertarik, kita juga harus tahu bahwa investor itu tidak dapat melakukan transaksi jual atau beli itu langsung ke bursa efek. Tapi di sana ada prosedurnya. Prosedurnya ya melalui perusahaan efek. Tidak seperti kita membeli ke outlet langsung, tetapi di sana ada sebuah wahananya. Wahananya di sana adalah perusahaan efek. Nah, di sini sebelum melakukan transaksi, investor itu harus buka rekening dulu. Sama ketika kita nabung, sebenarnya ketika kita beli saham itu sebenarnya kita nabung. Cuma nabungnya itu bisa kita lihat pergerakannya tiap detik, tiap menit, tiap jam. Nah, sehingga dari sanalah kita bisa mengambil keputusan secara cepat. Nah, mengambil keputusan secara cepat itu tidak bisa kalau tidak kita latih. Nah, disinilah akhirnya muncul kenapa kita harus belajar. Seperti coach kita di sini Mas Zainal ini luar biasa sekali dan yang lain-lainnya ini. Nah, di sini ada pengecualian. Siapa? Investor institusi atau investor perorangan yang membeli atau menjual unit penyertaan reksadana atau pembelian saham pada penawaran perdana atau IPO. Nah, nanti sambil berjalan kita akan belajar lebih detail lagi. Syaratnya apa sih buka rekening? Buka rekening di sana pasti akan ada depositnya. Sama juga ketika kita buka rekening di bank, ada depositnya. Nah, depositnya nanti tergantung berapa yang akan kita tanamkan. KTP otomatis, kemudian juga ada perjanjian pembukaan rekening dengan perusahaan efek. Tapi ini yang penting ketika kita mulai masuk dan mulai apa istilahnya di sana berproses. Apa itu? Yang pertama, don't put all your eggs in one basket. Artinya apa? Kita nanti harus bisa milah-milah karena di saham itu, di pasar saham itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang nawarkan sahamnya, di mana saham itu kita nanti jangan salah pilih, jangan kita beli semua. Itu prospeknya bagus loh, itu semua kita borong semuanya. Artinya kita jangan asal kita beli semua tapi asal. Nah, untuk sampai pada tahapan itu, diawali dulu seperti yang sekarang teman-teman mau bergabung. Awali dulu di sana. Cari yang teraman, cari di sana itu yang mungkin harganya tidak terlalu tinggi, sehingga nanti ketika kita salah prediksi, tidak kemudian menangis lebay, kan gitu. Ya. Kemudian kita harus konsisten. Kalau kita mau menjadi seorang investor, konsisten. Aku investor, I'm investor. Konsisten, jangan sampai nanti ketika hari ini mood dengan saham, besok udahlah kayak gitu. Atau mungkin kita
menyerahkan ke orang lain sepenuhnya tanpa kita lihat, tanpa kita kendalikan, itu bahaya sekali. Banyak sekali orang yang merasa punya uang banyak menyerahkan ke orang lain, entah itu broker ataupun di sana itu orang yang mengaku broker, tapi kita tidak pernah melihat pergerakannya secara langsung. Siapapun yang ingin sukses harus tahu produk yang akan kita produktifkan. Product knowledge itu sangat penting. Walaupun uang kita banyak, kita bisa bayar orang untuk mengendalikan saham kita, kita harus tahu bagaimana sih pergerakan saham, di mana kita bisa melihat uang kita. Jangan percaya, oh Mas, uangmu sekarang sekian loh. Kemarin kan 5 juta kan, hari ini sudah 50 juta Mas. Oh iya, kita cuma gitu, tanpa kita pernah melihat sebenarnya uang kita itu berada di mana, di perusahaan apa, di saham apa. Kita cuma percaya. Kemudian kita serahkan uang kita. Titip lagi ya. Berapa? 50 juta men. 50 juta bro. Kasihkan. Besok lagi dikasih tahu. Uangmu sekarang jadi 200 juta loh. Tanpa kita lihat. Nah, disitulah yang saya katakan tadi. Kita tidak boleh serta-merta di sana bukan nggak percaya sama orang. Tapi kita harus waspada. Nah, ini yang selalu terjadi kalau nanti kita sudah sangat-sangat masuk ya ke dunia investasi, dunia bisnis. Bisnis itu high risk is high return. Risikonya semakin tinggi, ya returnnya nanti akan semakin besar. Kalau modal kita sedikit, ketika untung ya untungnya sedikit. Jangan ketika kita beli saham 500.000, kita inginnya dapat laba dividennya 1 miliar. Gak logis dong, kan gitu. Nah, disitulah high risk, high return itu agar berlaku di sekitar kita, ya kita harus belajar. Dan belajar itu memang perlu waktu. Nah, di sini yang harus kita pahami. Nah, sekarang triknya apa sih ketika kita ingin melenggang di pasar modal? Biar kita itu nyaman di sana. Yang pertama, kita memang harus punya waktu. Jangan sampai tadi saya katakan sejelek-jeleknya kita hanya percaya ke orang lain tanpa pernah kita lihat, tanpa kita pernah ngeprint buku kita, buku tabungan kita. Bener nggak ya uang saya sekian? Bener nggak ya saya sudah punya saham PTX tanpa kita cek bahwa bener nggak nama kita ada di sana. Nah ini, waktu itu bukan hanya waktu untuk menitipkan uang. Waktu itu adalah waktu yang benar-benar kita luangkan agar uang kita benar-benar produktif dan balik ke kita dengan nilai yang kita harapkan. Kemudian ini tadi yang selalu saya sampaikan, punya skills. Punya waktu ada, skillsnya yang belum terasah. Nah, disinilah yang harus kita asah. Membaca, melihat, mempraktekkan, kemudian kita modifikasi. Dari modifikasi itulah kita nanti akan bisa memutuskan saham mana yang di sana sekiranya menguntungkan. Ekspektasi kita ke depan akan memberikan return yang tinggi. Ya, kita harapannya low risk, high return. Tetapi itu sangatlah jarang. Ada, tapi sangat jarang. Nah, itulah. Sehingga skills itu sangat-sangatlah luar biasa harus kita punyai. Nah, ini yang sangat-sangat penting adalah informasi. Jangan sampai kita ketinggalan informasi. Makanya ketika kita punya waktu, waktu itulah yang kita gunakan untuk mencari informasi. Saham kita sekarang berada di harga berapa? Sehingga kalau kita lihat pergerakan harga saham tiap detik dan seterusnya, mungkin detik ini harga saham pas tinggi. Nah, kita leha-leha, aman, 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 kan gitu. Tapi kita kehilangan waktu sedikit saja, wow, bisa habislah uang kita. Nah, disitulah informasi itu sangat penting. Ketika teman kita memberikan informasi, kita terima. Bukan kemudian informasi tersebut langsung kita telan mentah-mentah. Kita terima dulu. Kita cari kebenarannya. Dan kalau memang di sana nanti menguntungkan, baru kita ambil keputusan. Nah, itu yang ingin saya sharingkan sementara sambil kita berdiskusi. Monggo Mas Zainal.
Oke, ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Heni atas pemaparannya, sangat bermanfaat. Ini kita seperti kuliah 4 SKS ya Bu ya. Luar biasa. Ya, luar biasa, luar biasa. Nah, ya ini saya sedikit ngerekap ya Bu ya dari beberapa pemaparan Ibu ini secara sekilas saja mungkin beberapa. Yang pertama itu ya untuk kita berinvestasi ya dengan tadi mungkin dana yang masih kecil, mungkin belum banyak yang kepikiran Ya, ya untuk investasi di instrumen saham, masih banyak yang pengen nabungnya di bank gitu dengan return per tahun apa bunga deposito hanya sekian persen. Nah, sedangkan di saham itu bisa lebih besar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara memulai atau bagaimana cara berinvestasi di saham? Tadi juga sudah ada sedikit pemaparan. Nah, ya buat pemula mungkin ada yang belum paham, nanti mungkin bisa diskusi. Nah, kemudian juga ada beberapa tips dan trik ya tentang bagaimana cara kita mendapatkan hasil yang baik di investasi kita di instrumen saham. Dan kita ya, harus meyakini dan mempercayai apa yang kita beli itu benar adanya, tidak tipu-tipu karena sekarang banyak banget modus-modus yang menyalahgunakan legalitas dalam kita berinvestasi. Seperti itu. ya. Terima kasih sekali atas pemaparannya, ini sangat bermanfaat. Nah, saat ini mungkin kita bisa buka diskusi dan tanya jawab. Mungkin dimulai dari saya dulu, boleh ya, Bu ini ya? Ya. Oke. Ini Nah, ini mau nambahin materi atau gimana, Mas Zainal? enggak, saya mungkin ada pertanyaan buat Bu Eni, sehingga Oh, ya sebenarnya saya bertanya ini secara umum aja Bu Eni, buat mancing ya, teman-teman, Bapak Ibu yang lain bisa bertanya juga ya. ya, Nanti kita betul akan sekali. tampilkan di layar gitu. Ya, Jadi untuk pertanyaan saya mungkin begini Bu, kan untuk di diskusi kali ini mungkin bisa dibilang 80% itu ya, pemula. ya, Nah, kalau dari Bu Heni sendiri sebagai pengajar ya edukasi, kalau saya kan sebagai ya, pelaku ya, mungkin kan ya. pandangannya mungkin apa sih ilmu atau informasi di awal yang wajib banget diketahui oleh para pemula. Nah, seperti itu. Yang paling wajib banget di awal buat para pemula. Ibu sebagai edukator itu seperti apa? Nah, nanti mungkin saya bisa tambahkan ya buat teman-teman yang lain. Ya. Silakan mungkin Bu Heni. Oke, ya, oke, Mas Zainal. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, eh, apa sih yang harus kita ketahui atau yang harus kita pegang gitu ya, Mas Zainal ya, sebagai newbie, calon newbie di sana. Yang harus kita ketahui adalah manfaat investasi, Mas. Kenapa sih kita harus berinvestasi kan gitu? Karena muda itu kan enak-enaknya kita jajan ya, kita hunting, kita hangout itu kan enak-enaknya ketika seusia misalnya mahasiswa kayak gitu kan enak nongkrong di kafe dan seterusnya. Nah, di sana yang harus kita paling-paling harus kita ketahui itu adalah literasi keuangan, Mas. Literasinya adalah kenapa sih kita itu harus nabung kan gitu? Kenapa? Apakah nggak nanti-nanti saja? Padahal nabung itu luar biasa manfaatnya. Ketika seseorang di sana nanti suatu saat tiba-tiba butuh uang, padahal kemarin habis hangout, wah, kagetlah kita. Sehingga mungkin harus dibantu juga Mas Zainal dengan teman-teman. Ayo kita nabung, kita nabung, kita nabung. Nah, nabung itulah nanti nabung itu kita kasih beberapa alternatif. Dan ternyata nabung itu yang mengasihkan itu adalah nabung di saham. Kan gitu. Walaupun salah kita nabung di bank, nggak salah. Apa salah kita nabung di rumah? Misalnya kita beli celengan yang sekarang lucu itu kan banyak ya, nggak salah. Iya kan? Jadi kan ada itu. Kalau saya lihat itu kotak-kotak itu ada yang bunga matahari dan itu kan sebenarnya untuk menarik kita ya, untuk kita masukkan uang kita di situ. Nah, berarti kan kesimpulannya adalah kita harus mengedukasi pentingnya menabung, pentingnya berinvestasi. Itu, Mas. Tinggal investasinya yang mana? Apakah investasi yang produktif ataukah investasi yang non produktif kan gitu. Investasi yang bisa kita tarik sewaktu-waktu ataukah investasi itu tidak bisa kita tarik. Memang sengaja kita diamkan di sana biar kita safety jangka panjang kan gitu. Itu Mas Zainal. Oke, terima kasih Bu
ini atas pemaparannya. Kita jadi ingat lagi ya Ya. tentang paling penting ya kita harus tahu tujuannya ya, manfaat investasi. Kemudian Ya. literatur tentang keuangan juga perlu Ya. ya, setidaknya Ya. Harus itu. akuntansi tingkat dasar gitu ya, juga Ya. beberapa informasi tentang sedikit lah tentang keuangan ya. Ya. Saya jadi ingat Ya. dulu saya belajar ya. Terima kasih Bu Heni. Nah, ini juga ada tanggapan dari Pak Chandra Jayadi. Terima kasih Pak Zainal, berkat kenal Bapak saya jadi mengerti investasi. Terima kasih Pak Chandra. Ya, ini buat Bapak Ibu teman-teman sekalian yang belum tahu, saya juga eh, Alhamdulillah. selain sebagai investor, saya juga pebisnis, saya juga sambil memberikan edukasi secara cuma-cuma, gratis ya, tidak ada biaya sama sekali, yaitu kepada Ya. teman-teman yang ingin belajar, yang ingin tentang praktek sekalian tentang investasi, Bapak Ibu dan teman-teman bisa hubungin saya, nanti kita ada kelasnya baik secara online ataupun secara offline, nanti bisa ketemuan atau mungkin bisa secara Zoom seperti ini, itu dipersilakan. Jadi kita juga ada pemaparan-pemaparan yang dibutuhkan oleh para pemula terutama. Ya, ini terima kasih Pak Chandra ya sudah mempercayakan saya. Nah, ini saya terima kasih juga kepada Bu Heni yang sudah mau membantu untuk mengedukasi teman-teman semuanya dan berbagai macam kalangan ya di sini ya, termasuk Pak Chandra juga. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bagi yang ingin bertanya bisa lewat chat juga ya. Dan ini mungkin kita Yes. batasi saja mungkin 5 pertanyaan saja ya, berkenaan waktunya terbatas. Nah, ini ada Ya. pertanyaan dari Rosidata Kurota Ayun. Sejauh ini belajar tentang investasi. Pertanyaannya, para pemula termasuk mahasiswa seperti saya ini kan belum ada pemasukan. Jadi kan belum bisa berinvestasi. Terus usaha apa yang bisa dilakukan? Begitu Bu Heni ya. Jadi mahasiswa belum Ya. punya penghasilan, apa nih usaha yang bisa dilakukan sambil mungkin Ya. nunggu bisa berinvestasi? Silakan Bu Heni. Oke. Ya, terima kasih sekali. Ini memang satu hal yang harus disolusikan. Pengennya bisnis, pengennya jualan, pengennya punya uang, pengennya beli saham, tapi kok belum bisa ya. Sekarang itu banyak sekali tawaran-tawaran dari para produsen. Saya sendiri juga seorang bisnis, saya juga sedang menjalankan bisnis. Saya terlibat bisnis fashion saat ini. Nah, di fashion itulah saya sering mengajak mahasiswa siapapun untuk bergabung dengan saya. Karena tidak hanya saya ya, banyak sekali yang menawarkan kerjasama di sana tanpa harus dengan modal. Nah, artinya apa? Berarti kalau di sini tadi ada pertanyaan dari Mbak Rosi Data, apa sih yang harus bisa kita lakukan? Carilah informasi, Mbak. Orang yang menang persaingan, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa memenangkan semakin banyak jaringan yang kita punyai, linknya. Dimanapun itu. Kan kita bisa lewat Insta, kemudian bisa lewat Telegram, Facebook, banyak sekali media sosial di sana. Saya sering ngajak mahasiswa saya, ayo kita bisnis. Saya nggak punya uang, Bu, nggak usah punya uang. Ini Bu, ini ada produk, mau nggak? Kayak gitu. Saya sering dengan gitu dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Saya nggak bisa, Bu, jualan fashion. Kamu bisanya jualan apa? Saya bilang gitu. Saya bisanya jualan itu minuman. Oke, kita masuk ke minuman. Nah, seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme itu harus kita ciptakan dimanapun kita berada. Sehingga tidak harus dengan jualan barang. Misalnya Mbak Rosida di sini ternyata bisa ngajar. Kenapa tidak buat les privat dulu? Kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga kita tidak harus selalu ketika mengawali itu dengan modal yang besar. Skill, skill, skill. Makanya kita dalam diri kita itu setiap mahasiswa punya talent bisa yang tahu dirinya sendiri. Cuman masalahnya adalah mau tidak gitu, Mbak Rosi Data. Gitu Mas Zainal. Oke. Ini sudah mulai ada pertanyaan berikut. Ya.
Ini saya lanjutkan pertanyaannya. Terima kasih Bu Heni dan Mbak Rosidata sudah bertanya ya, sudah terjawab. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Hasna Sabrina. Kalau bisnis dibangun bersama teman itu baik nggak ya Pak? Nah, ini mungkin nanyanya ke saya, cuman ya kita dari pandangannya Bu Heni dulu. Nah, Iya. habis itu saya juga kasih pandangan. Silakan Bu Heni dulu ya. Oke. Kerjasama itu pada dasarnya baik. Karena dengan kerjasama kita apa yang menjadi kekurangan kita mungkin akan ditutup sama partner kita. Gitu. Tetapi kita harus jeli siapa yang akan kita ajak kerjasama. Jangan sampai kita salah pilih teman untuk dijadikan partner bisnis kita. Bagus kerjasama. Jadi misalnya tadi yang tanya namanya siapa tadi? Siapa Mas Yena tadi yang tanya Hasna namanya? Sabrina. Oh Hasna. iya, Mbak Hasna. Iya. Misalnya di sana kita mau bisnis apa? Minuman. Sekarang kalau kita lihat kan banyak sekali orang jualan es teh ya di pinggir jalan dimanapun juga outlet es teh. Nah, kenapa jualan es teh itu sekarang sangat apa ya viral kayak gitu? Karena produk apapun yang berbau air itu menjanjikan keuntungan yang besar. Contohnya apa? Kalau makanan soto. Soto itu kalau kita beli harganya berapa? Produknya apa di sana? Ada air, ada kecambah, ada daging, ada yang kalau harganya mahal, dagingnya banyak, segar. Kalau harganya murah, dagingnya di sana hanya berbau kan gitu. Yang penting ada rasa dagingnya kan gitu. Nah, sehingga nggak salah kita bekerja sama. Yang salah adalah ketika kita milih partner, kenapa kita tidak jeli, kenapa kita tidak teliti, akhirnya kita ketemu partner yang keliru. Jadi bekerja samalah. Kita lihat bagaimana semut-semut itu bekerja sama dengan teman-temannya. Ketika ketemu bersalaman, ketika ketemu mereka saling menyapa. Mereka itu membuat sebuah koloni. Akhirnya bisa ada makanan digotong bareng ke apa liangnya, kan gitu. Contoh itu. Jadi artinya bahwa bekerja sama itu sangat bagus. Kita tidak akan bisa berkembang kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Sukses itu karena adanya kerjasama. Gitu Mbak Asna. Monggo Mas Yena. Oke, terima kasih ya Bu Heni atas jawabannya. Nah, ini mungkin tambahan saja Ya. dari saya Mbak Asna, karena saya pengalaman untuk bekerja sama itu, ya kalau kita yang seorang pebisnis, pengusaha, ya kita kerja sama-sama teman ditipu, atau kerja sama-sama teman dicurangin, itu sudah hal yang biasa. Jadi jujur saya nggak bisa bilang kerja sama teman itu baik apa enggak, situasional, ya Hmm. betul katanya Bu Heni, harus kita jeli, harus kita teliti. Karena jujur saya pribadi itu sudah ketipu sering sekali sama teman, terutama di awal-awal ya. Karena di awal-awal saya belum tahu cash Hmm. flow, saya belum tahu kepercayaan, saya belum Ya. tahu sektor bisnis, saya belum tahu yang namanya akuntansi. Ya wajar saya ketipu karena saya belum tahu. Nah, mungkin saya bisa kasih tips aja nih buat pertanyaan dari Hasna. Membangun bisnis bersama teman, itu kita harus tahu dulu kita ini siapa. Kalau kita nggak tahu kita ini siapa, kita nggak bakal tahu partner yang cocok buat kita tuh siapa. Contoh saya Ya. pribadi ya, Ya. saya ini tipikal orang yang tidak bisa produksi. Jadi kalau nanya bisnis sama saya ini nggak bisa produksi. Sehebat apapun saya produksi, pasti akan kalah dengan orang yang jago produksi tapi biasa-biasa saja. Kenapa? Karena keahlian saya itu adalah di sektor pemasaran atau di sektor distribusi. Jadi saya pengalaman alhamdulillah sudah hampir 10 tahun di usaha jenis distribusi dan pemasaran. Jadi jangan tanya sama saya tentang efisiensi produksi, jangan tanya saya tentang apa namanya mesin produksi, jangan tanya saya tentang apa namanya gaji karyawan mengenai produksi. Ya saya tidak ahlinya di bidang itu. Nah kalau saya di posisi seperti itu, saya cari mitranya siapa? Ya saya cari mitra, partner, teman yang jago produksi. Kayak beberapa waktu ini saya sedang bekerja sama dengan produsen jilbab, produsen fashion muslim, salah satu yang terbesar di kota Solo, ya di apa namanya itu Benteng Trade Center. Nah, dia kebetulan punya stok yang banyak sekali di gudang, dia nggak bisa jual. Nah, saya kebalikannya, saya nggak punya produk sama sekali, tapi saya punya keahlian dalam menjual, saya punya pengalaman dalam marketing, nah, saya bantu. Akhirnya kita partnership, begitu. Betul yang kata Bu ini, jadi kelebihan kita bisa kita pakai untuk menutupi kekurangannya orang lain, begitupun sebaliknya.
Jadi kita wajib mengetahui diri kita sendiri dulu. Kalau kita belum tahu diri kita sendiri ini seperti apa, kita mau kerjasama dengan siapapun nggak akan bagus hasilnya. Yang ada ketipu, yang ada salah perhitungan, yang ada boncos. Nah, itu pengalaman saya. Tapi kalau kita sudah tahu diri kita, walaupun kita tidak begitu tahu teman kita ini jujur apa enggak, dia ini benar nggak dalam berusaha, atau dia ini hanya iseng-iseng aja, atau dia itu cuma belas kasihan aja bantu kita kan belum tahu. Tapi setidaknya kita sudah tahu diri kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu dengan lebih yakin. Karena biasanya kalau keputusan yang diambil oleh dua kepala, biasanya ada crash lah, ada apa ya, permasalahan, ini cocok, ini nggak cocok. Nah, itu harus bisa kita, apa ya, kata Bu Heni tadi ya, kita harus benar-benar bisa mengerti situasi dan kondisinya. Begitu ya, Hasna, semoga bisa terjawab tambahan dari saya. Ini saya tidak bermaksud menambahkan informasi lagi, nggak, cuma berbagi pengalaman saya ya, Bu Heni. Ya, selanjutnya ini pertanyaan dari Mas Hafiz Kurniawan, Bu Eni. Mas Hafiz bertanya, kalau emas itu termasuk saham atau aset? Bu Eni, silakan Ya, disampaikan. ya. Eh, Mas Hafiz ya tadi tanya, emas itu termasuk saham atau aset. Jadi lancar dan aset tetap. Wah, ini masuk kelas ini Mas Zainal kita. saya sedikit waktu ya Mas ya. Jadi biar Mas Hafiz tahu itu kenapa kok masuk ini. Jadi saya agak masuk ke sedikit ke akuntansi nih Mas. Jadi ketika kita bicara emas, emas itu kronologinya kita harus tahu riwayat aset. Aset itu ada aset lancar dan ada aset tetap. Yang mana dikategorikan aset lancar ketika aset itu bisa digunakan untuk kegiatan produktif yang sifatnya jangka pendek maksimal 1 periode atau 1 tahun akuntansi. Itu bahasa definisinya. Tetapi prakteknya yang disebut sebagai aset lancar, itu aset yang bisa segera diproduktifkan dalam waktu singkat, intinya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita jual emas, kita bawa ke toko emas, dijual langsung laku, bisa nggak? Bisa kan? Nah, berarti karena di sana bisa langsung ditransaksikan, berarti emas itu termasuk bagian aset lancar. Nah, kemudian saham itu gimana? Nah, saham berbeda lagi. Saham itu adalah bagian dari aset lancar. Di awal tadi sudah saya sampaikan, ketika kita bicara aset lancar, ketika kita bicara neraca, di sana itu pasti akan ada urutannya. Ada kas, kemudian ada efek. Nah, efek itu salah satu wujudnya adalah saham. Sementara emas itu adalah aset yang bisa digunakan untuk bertransaksi, bertukar. Jadi misalnya kita nukarkan uang kita, 800.000 dapat 1 gram tukar-menukar. Nah, sehingga itu masuk yang mana ya? Itu masuk aset bukan saham, karena saham itu adalah surat berharga. Sementara aset itu wujudnya adalah real. Aset, emas. Emas apa? Emas batangan, ataukah di sana perhiasan, atau apapun. Sementara saham, wujudnya di sana adalah kertas yang menyatakan seseorang memiliki hak atas aset sebuah perusahaan dengan membeli sekian lembar saham perusahaan tersebut. Begitu Mas Hafiz. Silahkan Mas Yaina. Oke, terima kasih Bu Heni atas Ya. pemaparannya Oke, ya. terima kasih Kak katanya. Sama-sama. Itu sudah terjawab ya, saya nggak perlu bahas lagi. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Izin bertanya Bu Heni, seorang mahasiswa ingin memulai bisnis, bagaimana caranya Ya. agar bisnisnya bisa berjalan, tidak memberatkan pada waktu kuliah? Silakan Bu Heni, mungkin Iya. bisa dijawab. Nanti saya tambah-tambah sedikit Bu. Ya, oke. Jadi ketika kita punya bisnis, sementara kita masih kuliah, di kampus saya itu difasilitasi seperti itu. Biar mahasiswa atau bisa bisnis. Caranya gimana? Kampusnya itu biasanya akan menyediakan program. Jadi ada 2 sisi, waktu kuliah dan program. Kalau di STI Surakarta itu ada program bisnis. Tapi ada juga yang manajemen.
Nah, kalau bisnis berarti fokusnya di bisnis itu. Sampai nanti ketika terakhirnya bikin skripsinya itu ya tentang bisnis, bisnis plan. Mungkin dari semester 1 dia sudah mulai bisnisnya, bisnis es teh misalnya. Sampai nanti ketika dia sudah semester 7 menjadi seperti apa bisnis es tehnya. Nah, itulah yang diceritakan di skripsinya nanti. Nah, sehingga ketika tadi ada pertanyaan, gimana ya biar nanti bisnis saya nggak terganggu. Padahal saya kepengen dagang loh, saya kepengen bisnis loh, saya kepengen jadi bos, kepengen jadi juragan ketika usia muda. Berarti waktunya yang harus kita atur sedemikian rupa. Ketika kita kuliah ngambil berapa SKS, berarti di luar jam kuliah itulah kita bisa fokus. Jangan sampai kuliah kita nanti terlantar karena kita fokus di bisnis. Jangan sampai kemudian kita terlalu fokus di kuliah, bisnis kita terlantar. Berarti apa? Berarti yang harus kita lakukan di sana adalah kemampuan kita, skills kita untuk mengelola waktu. Nah, di situ waktunya. Oh iya, saya kuliah hari ini satu mata kuliah jam 8 sampai jam 10. Ya disitulah. Dan nanti jam 8 dan 10 gimana Bu saya? Kan tidak setiap hari kuliah di jam itu. Atau kalau enggak kita punya second layer, ada teman yang bisa kita percaya. Tolong ya, jagain itu outlet saya dulu. Nah, kita sudah tahu kira-kira di jam-jam seperti itu transaksi penjualan kita itu berapa, itu kan sudah kelihatan. Produk kita yang keluar berapa, itu kan sudah bisa kita lihat. Nah, gitu. Sehingga berarti jawabannya adalah di memanage waktu. Ketika kita bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin, berarti tanda-tanda kesuksesan sudah di genggaman kita. Karena orang sukses itu biasanya orangnya sangat lihai, disiplin dengan waktu. Tanya saja siapapun. Pasti di sana akan menggunakan waktunya seefektif dan seefisien mungkin. Gitu. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Heni. Ya, ini saya mungkin tambahkan sedikit aja Bu, sebagai pengalaman pribadi Yes. saya Bu Heni. Jadi Yeah. saya semester 1, umur 18 tahun saya kuliah di Universitas Yeah. Amikom Yogyakarta. Dan kebetulan penelitian skripsi saya juga tentang bisnis saya Bu. Nanti bisa dicek aja, Zainal Fadila Pratama di Universitas Amikom Yogyakarta. Publikasi saya juga tentang bisnis saya. Jadi ini saya benar-benar mempraktekkan apa yang tadi ditanyakan sama Mbak Naswa ya. Bagaimana caranya mulai bisnis? Jadi saya mulai aja gitu. Saya dulu bingung ya modalnya berapa, tapi kebetulan saya punya mentor ya. Mentor saya itu Mas Kurniawan Agung Pradana ya, seorang influencer sekarang di Instagram, IG-nya Sarjana Jutawan. Jadi beliau buat program Sarjana Jutawan. Jadi kita sambil kuliah sebagai mahasiswa, kita bisa lulus sarjana sebagai jutawan dengan membangun bisnis sambil kuliah. Nah, dengan ya kita di situ belajar tentang manajemen waktu juga, betul kata Bu Eni. Jadi kalau saya pribadi sih lebih baik ya untuk yang masih pemula, masih baru, memang harus punya mentor yang melakukan apa yang Anda inginkan. Kebetulan mentor saya juga sudah kuliah, jalankan bisnis, bahkan kuliahnya di 2 kampus, UMY sama Amikom gitu. Saya heran ini ada makhluk hidup bisa kuliah di 2 kampus dan sambil bisnis gitu. Makanya saya belajar sama beliau. Nah, akhirnya luar biasa. Beliau itu bisa jalan seperti itu karena mengambil jenis bisnis yang resikonya rendah dan bukan produksi sifatnya. Makanya bisa berjalan. Jadi bisnisnya itu di bidang distribusi dan pemasaran. Kalau bidangnya di bisnisnya di produksi sudah pasti keteteran. Nah, makanya harus menggunakan pihak ketiga, baik dari kalangan kolega, teman, atau kita hire karyawan. Kalau memang belum memungkinkan sebagai startup, ya kita harus yang menggunakan sistem teknologi gitu. Jadi agak sedikit sulit Bu kalau memang bisnisnya itu bergerak di bidang produksi. Teman-teman yang saya bimbing dan bina juga rata-rata bisnisnya di bidang pemasaran atau distribusi. Jarang banget yang dia bikin produk sendiri. Biasanya dia ngambil produk di luar negeri, impor gitu, atau mungkin ambil dari desa, atau mungkin dia kelola produknya orang, dia jual atau dia pasarkan atau didistribusikan. Jadi tidak semua bisnis memberatkan waktu kuliah. Kalau bisnisnya bisnis produksi, jagain pabrik, ya itu pasti kuliahnya nggak jalan. Tapi kalau bisnisnya distribusi pemasaran, alhamdulillah saya itu mulai semester 1, ya di semester 2 awal itu modal saya itu udah mungkin 10 kali lipat dari awal ya. Dari awal cuma beberapa ratus ribu, dalam waktu 6 bulan ya, 1 semester, di semester 2 itu udah belasan juta, puluhan juta. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena bisnisnya distribusi dan pemasaran. Resikonya lebih kecil dan bisa profitnya lebih besar. Nah, itu untuk detailnya memang nggak bisa dijelaskan di sini ya. Nazwa nanti bisa japri saya atau bisa konsultasi sama saya tentang bisnis. Atau bisa kuliah
di STI Yes, Surakarta, langsung betul. ambil program bisnis tuh, bisa praktek ya. Jadi saya sudah mempraktekkan tadi yang Bisnis. dijelaskan sama Mbak Ya. Naswa gitu ya. Oke, terima kasih Naswa. Ini selanjutnya dari Faris Khairuddin, Bu Heni bertanya bagaimana melihat perkembangan pasar modal saat ini dan potensi investasi di sektor-sektor tertentu. Mungkin mau Bu Heni dulu, silakan dijawab, nanti saya tambahin lagi Bu, biar cepat. Itu setelah corona itu luar biasa. Memang kemarin ketika corona itu startup itu luar biasa. Sehingga mereka bisa kemudian masuk ke pasar modal, sahamnya luar biasa, walaupun beberapa waktu ini sudah mulai turun. Tetapi ketika kita juga harus melihat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu luar biasa, sangat diminati oleh para investor. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki populasi atau jumlah penduduk terbesar di dunia. Sehingga Indonesia itu selalu menjadi incaran negara-negara produsen. Karena apa? Salah satunya Indonesia itu terkenal masyarakatnya sangat konsumtif. Kalau suatu negara masyarakatnya konsumtif, oke, berarti artinya apa? Perusahaannya produktif. Ketika perusahaan produktif, sahamnya aman dong, kan gitu. Sehingga sebenarnya selama ceteris paribus ya, kalau kita bicara di ekonomi itu ya, ceteris paribus berjalan, aman. Tetapi masalahnya ceteris paribus itu akan hancur ketika ada kondisi di sana yang tidak bisa kita duga, kayak corona kemarin. Tetapi corona itu tidak akan terjadi dalam jangka pendek dan terus-menerus. Dan di sana itu sesuatu hal yang luar biasa. Pandemi di Indonesia pernah terjadi. Ada pandemi tipes, kolera, dan seterusnya. Tapi itu 50-an tahun yang lalu. Dan baru saat ini muncul flu yang mengganas yang namanya corona itu. Artinya apa? Aman. Kita nggak masalah. Karena apa? Kita lihat aja. Ciri-cirinya adalah di sekitaran kita semakin banyak pabrik-pabrik yang didirikan. Artinya apa? Bahwa di sana memang Indonesia itu menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan investasi. Ketika investasi di sana itu meningkat, berarti harga saham aman. Nah, prospeknya apa? Bagus dong, kan gitu. Tinggal satu langkah tadi, perlu mentol. Kalau kita itu masih pemula, ajak aja Mas Zainal. Ayo dong Mas, saya dibelajari gimana sih milih saham yang dimana di sana harganya itu relatif stabil, karena kan masih pemula, belum ngerti. Tidak hanya saham, kita mau belajar apapun tuh harus punya guru. Belajar apapun tuh harus ada gurunya. Jangan karena kita bisa baca buku, kemudian itu sukses enggak. Kalau ada guru nanti ada evaluasi. Nah, itu. Gitu, Mas Zainal. Oke, terima kasih Bu Heni. Saya sedikit Yes, tambahkan ya Bu ya tentang pengalaman saya pribadi sekali lagi. Jadi saya yes. kan praktisi jadi bisa jawab sesuai pengalaman ya. Ya, Kalau saya sendiri untuk melihat perkembangan pasar modal di Indonesia, simpelnya itu karena saya jualan ya, saya dagang. Pokoknya kalau kita melihat bisnis real itu mengalami mungkin stagnasi atau mungkin tidak ada perkembangan yang signifikan, itu ya. otomatis biasanya perkembangan pasar modal juga terhenti atau stagnan juga. Sesuai lah dunia nyata sama investasi di pasar modal gitu. Karena yang pasar modal itu kan untuk bisnis kenyataan yang di perjualbelikan lewat bursa efek. Jadi sebenarnya sama aja kita ngeliat pasar di dunia nyata sama di saham. Ya, jadi untuk saya pribadi itu saya sering melakukan namanya survei, Bu. Atau kita terjun langsung ke lapangan atau kita langsung melihat kondisi dengan mata kepala saya sendiri. Ya, contoh kemarin saya kunjungan ke salah satu emiten di Bogor, di Bogor di Sentul, yaitu emiten BKSL yang saya lihat Hmm. memang dari segi bisnis utamanya di sana adalah persewaan properti, yaitu properti untuk convention hall yang dimana saya lihat itu tidak terlalu bagus, terutama pada saat pandemi. Jadi kita lihat harga sahamnya juga pada saat pandemi rontok ya ke Ya. harga terendahnya di Rp50 dan sampai saat ini pun belum ada perubahan karena sudah diambang ujung ya apakah Wah, perusahaan ini tidak bisa lanjut bisa. apa enggak kayak gitu ya. Ini contoh. Kemudian kita bisa mempelajari yang di sekitar kita ya. Contoh saya tuh sering, mohon maaf ini bukan endorse ya, saya sering ke Indomaret, saya sering ke Alfamart. Di sana kan ada produk-produk yang listing di bursa efek seperti kita sebut aja kayak rokok ya, gudang garam,
rokok kayak Wismilak, Diplomat, ya kan. Mungkin yang suka minum-minuman, di sana kita ada Cleo, ya. Kita juga misalkan beli makanan, di sana ada Indofood, ya kan, atau mungkin snack-snack seperti Siantarto, mungkin pembalut seperti charm. Pokoknya apapun yang sering kita pakai itu kita lihat di kondisi tertentu kalau mengalami sebuah hal yang positif, misalkan orang sekarang lagi banyak banget yang suka produk tentang demand-nya itu lagi banyak ke consumer good untuk snack misalkan. Karena lagi masa-masa rame lebaran atau masa rame-rame buat misalkan ada event besar gitu. Biasanya harga sahamnya itu naik duluan Bu sebelum sektornya itu berjalan. Jadi kalau jadi investor itu kita dipaksa harus bisa memprediksi lebih dahulu sebelum kejadian nyata itu terlaksana. Karena kalau sudah kejadian biasanya harga sahamnya sudah naik duluan. Jadi kalau mau ngerti investasi di sektor-sektor mana yang tepat, kita harus terjun. Kita harus melihat dan kita harus punya ilmunya. Nah, sekali lagi untuk bisa ngerti, paham, dan terjun disarankan tidak sendirian. Karena kalau sendirian resiko ditanggung sendiri. Dan terkadang diri yang masih belum punya ilmu itu susah untuk mengevaluasi. Tapi kalau sudah punya mentor, sudah punya guru, itu bisa mengevaluasikan apa yang sedang dipelajari atau apa yang sedang dijalankan. Seperti itu, Faris Fairudin ya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu Heni. Ini mungkin agak panjang, saya coba simpulkan saja. Ini pertanyaan dari Nika Dwi Putri. Maaf Bu, bertanya, kita menginvestasikan uang kita sedikit, apakah itu kita sudah seperti investor? Ya, atau hanya titip uang. Contoh memasukkan uang ke PT Unilever Tbk 500.000. Apakah kita sudah benar-benar jadi benar-benar real investor? Nah, yang kedua, skill apa yang harus dikembangkan dalam diri kita? Sama yang ketiga, seperti yang Ibu jelaskan, jangan pernah ketinggalan informasi dan bagaimana cara dapat informasi tadi dan informasi tersebut dibutuhkan dari mana? Mungkin yang terakhir ini dari sumber informasinya, Bu. Jadi 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita cuma punya duit 500.000, investasi di perusahaan terbuka, apakah sudah disebut investor? Yang kedua, skill apa yang harus dikembangkan untuk perjalanan investasi? Dan yang ketiga, sumber informasinya didapat dari mana? Seperti itu, Bu Heni, silakan. Oke, ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, apakah ketika kita sudah punya uang 500.000 atau 1 juta atau berapapun ya, Unilever atau ke perusahaan manapun, kita sudah investor? Iya, kita sudah investor. Kita itu sudah investor. Berapapun nilai uang yang sudah kita masukkan ke sebuah perusahaan dengan membeli saham, berarti kita sudah berpartisipasi sebagai investor. Seperti itu. Nah, nanti di sana akan ada investor mayoritas dan minoritas. Mayoritas itu yang bagaimana? Ketika saham yang dijual perusahaan tersebut, mayoritas kita yang beli. Minoritas berarti kita membeli saham di sana dengan jumlah yang tidak minor, kan gitu. Nah, biar kita nanti bisa langgeng di sana, biar kita bisa melenggang, saham-saham nanti bisa kita kuasai, skill apa yang harus kita punyai. Nah, skill yang harus kita punyai di sana itu adalah ketika kita tahu kapan kita beli, kapan kita jual. Itu sangat penting. Put and buy. Nah, itu caranya gimana? Ikuti itu Mas Zainal tuh, punya kelas-kelas kayak gitu ya Mas Zainal ya. Ikut di sana. Jadi tidak bisa belajar itu instan. Kita belajar hari ini 1 jam lebih gitu. Padahal Mas Zainal tuh belajar gitu berapa puluh tahun dia di kelas, di luar, iya kan Mas ya? Ya kan? Untuk menjadi seperti sekarang tidak dengan instan. Kan seperti itu. Nah, sehingga kalau tadi kita harus belajar, kita harus punya skill-skill apa? Skill itu skill ketika kita sebenarnya satu, memutuskan pengambilan keputusan, decision maker. Kapan kita beli, kapan kita jual. Nah, untuk tahu kapan kita beli, kita jual, kita kan harus tahu saham ini yang prospeknya bagus, yang bagaimana. Nah, kita belajar di sana. Ini perusahaan apa sih? Nah, tadi yang saya katakan, product knowledge itu sangat-sangatlah luar biasa, harus kita kuasai. Jangan sampai kita tidak mempunyai kemampuan atau tidak tahu dengan produk kita. Nah, sehingga kemampuan untuk menguasai produknya di sini saham, berarti saham itu saham perusahaan apa? Perusahaan itu bagaimana sih? Apakah memang benar-benar sehat? Nah, berarti harus tahu apa? Tahu bagaimana perusahaan itu dikatakan sehat secara liquid.
Dikatakan liquid ketika asetnya di sana, aset lancarnya lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Nah, belajar itu nggak bisa langsung sekarang dipaparkan semuanya di sini, nggak bisa, bertahap. Nanti ada kelas-kelas belajar dari pra dulu, kemudian masuk ke kelas elementary dan seterusnya sampai nanti kita bisa menjadi pemain yang handal, advance kayak gitu. Nah, kemudian tadi ketika kita sudah tahu apa yang harus kita putuskan, sebenarnya di sini kaitannya dengan keputusan semuanya sih. Ketika pertanyaan-pertanyaan tadi, ujungnya kan ke keputusan, decision maker-nya. Pertanyaan ketiganya tadi apa Mas Zainal? Maaf Mas. Sumber informasinya dari Nah, mana, Bu? sumber informasinya dari mana? Sumber informasi otomatis kita harus selalu melihat laporan keuangan. Itu harus kita ketahui. IDX harus kita ketahui. Pergerakan harga saham dari produk itu setiap saat. Karena kita sudah beli satu produk saham perusahaan X, berarti setiap saat kita harus selalu update. Seperti itu terus. Tidak bisa update-nya nanti kalau mood nggak bisa ketika kita sudah memang menjadi seorang investor saham, ya kita jangan sampai mungkin lewat HP kita, lewat media yang bisa kita miliki disitulah harus selalu kita buka. Jangan sampai kita terlena, nanti aja, besok aja, jangan. Seperti itu. Gitu Mas Zainal, tadi Mbak. Terima kasih Yes. Bu Heni, terima kasih juga buat pertanyaannya tadi dari Mbak Nika Dwi Putri ya, sudah terjawab dengan baik. Ya, makasih Mbak Nika. Ya, mungkin ini ada sedikit tambahan dari saya, sekaligus ada kesaksian juga dari salah satu teman, bukan temannya, saya anggap beliau itu sudah seperti mitra saya, partner saya. Beliau ini salah satu orang yang belajar bersama-sama saya. Jadi di sini ya teman-teman, Bapak Ibu semua, saya tidak bermaksud menjadi gurunya atau mungkin suhunya itu enggak. Di sini juga saya sambil belajar juga. Ya saya selalu pengen belajar terus. Nah, ini ada salah seorang yang mengikuti pembelajaran secara cuma-cuma ya dari saya, dan kita juga sangat senang sekali bisa bermanfaat buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Namanya adalah Pak Chandra. Beliau adalah seorang pengusaha dan traveler juga setahu saya. Nah, Pak Chandra ingin menyampaikan beberapa kesaksian yang sudah didapatkan dari pembelajaran kita yang kita buat yang hanya sederhana tapi bisa terdampak ya. Nah, untuk Pak Chandra, saya persilakan Pak Chandra untuk memberikan kesaksiannya. Pak Chandra, saya izin masukkan ke dalam ini ya, diskusi. Silakan Pak Chandra. Meyakinkan, ya, biar para newbie tadi yakin. Selamat malam ya. Nama saya, salam kenal semua. Nama saya Chandra. Ya, background saya karyawan di perusahaan furniture Jepang. Ya, mebel. Nah, saya mengenal dunia investasi saham ya, stock market ini dari teman kantor. Jadi diajarin, dia bicaranya investasi, tapi kok saya merasa ke arah trading ya. Terus yang saya rasakan loh ini apa enggak seperti saya merasa trading itu seperti gambling, judi. Apa ini? Enggak ngerti saya garis-garis apa. Terus kalah loss ya, cut loss. Setelah itu tuh sampai diajak sharing untuk membeli stock pick kayak gitu. Saya nggak ngerti kan istilah-istilah apa-apa. Saya nggak ngerti. Stock pick apa, ya udah kita patungan share. Keluar loh. Sampai kok aneh, kok nggak masuk akal gitu loh. Apa kayak gitu. Kenapa kok, saya tanya sih. Loh, kenapa kok kamu beli perusahaan ini? Apa yang kok nggak masuk akal loh, apa? Insight-insight-nya buat saya sih nggak masuk akal, aneh gitu loh. Nah, salah satu case itu TNCA. Kita itu disuruh beli, waktu itu harganya berapa ya? Hampir 3.000-an ya beli. Ya beli, tapi kok rasanya nggak aneh-aneh gitu loh. Akhirnya saya cut loss. Sampai detik ini ya saya biarkan sisa satu lot ya, yaitu buat kenang-kenangan kebodohan lah. Nah, setelah itu ya itu 2000 tahun lalu ya, 2022 bulan akhir Januari mulai masuk. Mungkin terus kenal di Stockbit.
kenal baca-baca stream itu, terus kenal Pak Zainal, terus saya tertarik untuk belajar mulai dari nol yang betul-betul. Nah, dari situ saya memahami gimana ya, jangankan wonderful company atau apa, nggak ngerti belas. Wong baca laporan keuangan dia nggak ngerti boro-boro, nggak ngerti. Lah wong saya ini loh SMA aja empat sekolah saya, nggak lulus saya SMA, nggak ngerti saya, nol betul. Terus tapi akhirnya saya mengerti belajar sama diajari Pak Zainal. Jangankan wonderful company, percuma kita cari wonderful company tidak ada gunanya. Yang perlu kita tahu apa? Ini murah atau mahal? Saham ini, perusahaan ini kok posisinya masih murah harganya atau mahal? Itu saja sudah cukup buat saya. Nah, dari awal itu, oh, akhirnya saya belajar yang PBV, yang sederhana ya. Apa itu PBV? Terus akhirnya apa itu PER? Hanya dua ini saja yang saya mengerti. Dari dua ini, dua yang sederhana, PER dan PBV, itu sudah luar biasa buat saya manfaatnya. Nah, akhirnya tahu saham, oh ini mana yang saham murah, mana yang mahal, itu sudah cukup. Ya. Terus setelah itu ya yang kita beli topik, oh tak saya akhirnya evaluasi lagi, saya ngawur, saya tak buangi semua, wis cut loss tidak apa-apa. Cuma itu kan awal-awal gitu loh, Bu. Awal-awal kan saya pakai ya enggak uangnya, dananya sih ya enggak banyak lah buat iseng-iseng kan belajar kan. Nah, itu mengerti terus ikut beli akhirnya mengerti ya, beli terus. Ah, ada suatu case saya penasaran dengan quote-nya, kata-kata seperti yang Pak Zainal dari Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong itu ya kan? Nah, itu ada satu emiten kebetulan ini perusahaannya tidak jauh dari tempat saya bekerja. Emiten ini kok aneh gitu loh. Padahal dia itu adalah market leader. Saya buka aja ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Ya. Silakan Pak. Nama Molindo ini perusahaan etanol Molindo, Pak. Perusahaan etanol. Perusahaannya ada di Lawang. Tetangganya sebelahnya Pocari Sweat. Loh, ini kok perusahaan kok hancur ya? Turun terus yuk, sampai PBV-nya 0,3 atau pernya berapa, tapi pernya mahal ya. Kenapa saya invest? Padahal ini saya baca, annual report saya baca. Kata Pak Lo Keng Hong, kalau kamu mau beli saham, bacalah dulu annual report. Nggak perlu baca laporan keuangannya, nggak perlu. Annual report dulu. Itu memang betul, dahsyat manfaatnya. Jadi perusahaan ini, saya baca, loh etanol ini gunanya itu apa? Akhirnya tahu. Bisa digunakan di kosmetik, bisa bahkan semua minuman seperti bir itu pasti ada mengandung etanolnya. Dia suplai ke bir bintang itu ya. Bir bintang kan di Mojosari. Saya juga kan besar juga. Nah, sampai saya tuh nggak percaya kok dihargai sampai 125 perak kalau nggak salah itu. Jadi saya beli itu waktu itu harga itu sekitar 300-an. Kok turun saya beli terus saya beli sampai 130 atau 125 saya goyang, keraguan ini goyang. Saya berangkat sampai saya tungguin di depannya gerbangnya perusahaan itu, saya tungguin nunggu jam istirahat itu. Jadi di depan perusahaannya itu ada satu warung makan. Di situ saya tanya-tanya terus istirahat. Karyawannya kan keluar. Ini perusahaan apa ya, saya tanya-tanya gitu ya. Oh ternyata bikin ini alkohol etanol begini. Ternyata itu perusahaan 24 jam loh beroperasi. Terus saya tanya, kalian seneng nggak kerja di sini? Oh ya nyaman. Oh kalau di sini ini
desa itu satu gang itu kan, satu jalan itu pilihan nomor satu Molindo itu. Bukan perusahaan Pocari Sweat yang milik Jepang ya. Semua mau ngelamarnya di sini, di Molindo. Nomor satu tuh, yang di lingkungan itu favorit nomor satu orang kerja mau kerja di sana. Loh, kok aneh loh? Ini perusahaan 24 jam kerja. Ya, harganya sini. Kalau saya berpikir kan, apakah ini perusahaan ini bangkrut kok harganya turun terus? Pertama kan begitu kan Bu ya? Nggak tahu. Ya, ya. Saya datang ke sana, saya tungguin jam istirahat karyawannya keluar ya, saya bicara apa? Loh, ternyata beroperasi 24 jam. Terus keterangan dari warga di sana, wah bosnya ini baik begini, wah lahannya banyak, tanah-tanah, gunung-gunung, bukit-bukit di belakangnya itu dibeli semua asetnya itu. Loh, Lawang itu kan pegunungan, nah, bukit-bukit kan Bu, Ya, di Lawang ya. ya. Loh, seperti ini ya sudah saya beli terus. Jadi AVG saya sekarang itu sekitar 170 dari mulai sekitar 300-an. Terus saya beli dan nggak saya jual. Kemarin beberapa hari yang lalu nyentuh sampai 344 ya sudah begel, tapi nggak saya jual. Saya biarkan aja. Nah, itu dari Pak Zainal itu punya saya itu. Jadi sampai detik ini saya nggak bisa baca laporan keuangan, nggak bisa. Udah harus. Jadi cuma saya, iya masih dalam belajar ke sana Bu ya. Nanti belajar, Dan Pak. Kita belajar sama-sama. dan itu yang saya merasa, wah ini berarti saya di jalan yang benar itu. Jadi sekarang saya ini all in ke stock market saham saya. Tidak ada saya. Semua dana saya semua sudah ke saham semua saya. Oke, cukup Pak? Atau mau lagi? Iya, iya. Jadi Oke. Ya, ini luar biasa nih. Salut-salut saya. waktunya, Ya mungkin karena waktunya terbatas ya Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak Chandra. Ini kita sudah kenal lama. Juga saya bersyukur, puji Tuhan, saya ya, ya. bersyukur banget Pak Chandra juga konsisten melakukan apa yang sering saya bilang juga. Cek lagi, cek lagi, cek lagi, investigasi lagi. Soalnya kita sering diskusi sama Pak Chandra. Saya juga menjadikan Pak Chandra ini informan saya untuk di daerah Jawa Timur. Terima kasih ya Pak Chandra ya. Oke, ya ini saya coba sedikit kasih gambaran ke teman-teman. Jadi yang dimaksud Pak Chandra tadi itu adalah bisa dibilang itu salah satu teknik kita untuk mendapatkan keuntungan di bursa efek. Di bursa efek itu ada beberapa macam tipe. Ada orang yang tipenya itu trading ya tadi, beli jual beli jual beli jual. Ya biasanya dia tradingnya cepat atau kita sebut dengan scalping, atau dia bisa tradingnya agak lambat, ya bisa kita sebut swing ya, atau mungkin bisa kita bilang sih dia mengambil momentum saja jual dan belinya. Beda dengan yang dilakukan oleh Pak Chandra. Pak Chandra itu korban dari ibaratnya judi saham ya, jadi nggak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung kalau kata Pak Loheng Hong. Nah, terus kesini nanya sama saya bagaimana mas caranya. Kita sebenarnya nggak perlu pinter, kita hanya perlu kepekaan aja. Kalau kita peka terhadap sesuatu, feeling kita main, kita bisa lebih cepat untuk berhasil di investasi. Nah, makanya kemarin saya sempat diskusi juga, ya salah satu yang paling gampang itu adalah metode value investing, atau berinvestasi berdasarkan value atau nilai itu tersendiri. Jadi kita tidak mengesampingkan yang lain, kita menilai value-nya. Nah, beda harga dengan value. Harga itu ya price tag ya, harganya. Value itu adalah yang kita dapatkan setelah kita membayar harganya. Nah, kalau kita mendapatkan value yang murah, ya berarti kita sedang membeli barang diskonan, atau kita sedang membeli sesuatu lebih murah daripada biasanya. Ya kalau mungkin katanya Pak Lokeng Hong itu kita juga belajar dengan beliau, itu beli Mercy seharga Avanza. Mercy itu kan harga pasarannya ratusan juta ya, atau miliaran, 500, di atas 500. Tapi dijual di harga 150 juta. Misalkan, wah itu kan kita dapat diskon besar. Kita beli si Mercy-nya itu di harga Avanza. Nanti kalau Avanza-nya sudah balik lagi ke harganya Mercy, baru dijual. Atau kita bisa sebut adalah harga wajar atau harga pasar. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh Pak Chandra. Itu kita sebut dengan value investing. Bagaimana caranya kita berinvestasi berdasarkan valuasi atau nilainya.
Nah, bisa mencari nilainya itu bagaimana? Ya, itu ada sesinya tersendiri bagi teman-teman yang pengen belajar. Itu kita ada beberapa metode, ada lewat grup WhatsApp, ada lewat mentoring, lewat apa namanya, Zoom atau Google Meet. Silakan bisa hubungin saya ya, karena cuma saya sendiri, saya tidak menggunakan institusi, broker atau apa itu mandiri dari saya, dan saya tidak mengambil keuntungan dari sana. Saya hanya bermaksud berbagi, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Chandra atas ilmunya. Nah, mungkin dari Bu Heni, mungkin dari penjelasan Pak Chandra tadi apa Bu yang bisa ditangkap Bu dari Bu Heni sendiri sebagai penutup? Ya, luar biasa. Jadi lagi-lagi di sini kita saling sharing ya Mas ya. Chandra tadi sudah dari awal nggak ngerti itu apa sih, kok ada istilah put, buy, dan sell, dan lain sebagainya kan gitu. Tetapi di sana kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang utama ketika kita sudah masuk ke dunia bisnis atau manapun itu proses. Proses dan konsisten. Dan ternyata di sini dibuktikan sama Pak Chandra. Ketika kita berproses dan kita konsisten, apa yang akan kita tuju pasti tercapai. Seperti seorang pemanah. Seorang pemanah itu nggak bisa dia langsung tepat sasaran. Berapa kali dia harus latihan. Baru nanti setelah dia bisa fokus, latihan, berlatih. Disitulah dia nanti bisa di jarak 100 meter, 200 meter, 300 meter, ketika mana tepat sasaran. Nah, itu yang saya tangkap dari seorang Pak Chandra tadi. Artinya apa? Pak Chandra tidak mengenal lelah. Saya nggak bisa baca laporan keuangan, nggak salah. Annual report sudah merepresentasikan kondisi perusahaan itu seperti apa. Tapi memang kita akan lebih bagus lagi ketika kita mau belajar. Kenapa? Karena itu bisa dipelajari. Laporan keuangan itu bisa dipelajari kok. Sekarang banyak sekali buku-buku praktis yang bisa menuntun kita untuk belajar tentang laporan keuangan, tentang apa itu aset, pasiva, dan lain sebagainya. Kita bisa saling komunikasi di komunitas. Karena saya juga masuk di komunitas grupnya Cuan dan lain sebagainya itu. Gitu, Mas Zainal. Jadi kita bisa nanti di sana saling berinformasi. Karena saya juga butuh informasi dari rekan-rekan yang ada di sini. Kan? Jadi kita menangkap bahwa kita itu yakin dengan apa tuju dan kita mau terus dan meyakini, kita pasti akan sampai di sana. Goals kita itu pasti akan kita dapatkan. Dan itu sudah dibuktikan di sini dengan apa yang diraih seorang Pak Chandra di sini. Gitu Mas Zainal. Oke, terima kasih Bu Heni. Dengan tanggapan dari Bu Heni tadi, ya karena waktunya juga sudah selesai, itu menjadi perbincangan terakhir kita ya. Nah, buat pada malam hari ini, terima kasih atas semua keikutsertaannya. Ya mohon maaf, kita hanya secara sederhana saja untuk menyampaikan ini semua. Doakan Ya. semoga kita bisa terus-terusan membagi manfaat terus kepada semuanya. Mungkin minta tolong kerjasamanya, kita membutuhkan sedikit partisipasi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk mengisi survei penelitian ya, Bu ya. Ya. Ya, survei penelitian Mau yang dibantu ya, saya dibantu ya, untuk penelitian saya. ya, itu kita bantu sama-sama survei penelitian dari guru kita yang luar biasa ini Bu Heni untuk melanjutkan studinya untuk penelitian tentang investasi. Dan dari situ juga buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang pengen bertanya, berdiskusi, kita sudah ada grup WhatsApp-nya. Kalau mau lewat WhatsApp juga kalau berkenan juga bisa hubungin saya langsung. Kita benar-benar niatnya membantu, tidak mencari keuntungan, tidak. Jadi sesuai dengan tujuan saya membuat semuanya ini agar bisa bermanfaat ke sebanyak-banyaknya orang. Ya, semoga sekali lagi bermanfaat buat semuanya. Saya Zainal dan mungkin saya sekalian mempamitkan ya dari Bu Heni, kita pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Selamat malam, sukses buat kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Zainal dan juga Bu Heni. Ya, sama-sama. Tutup ya.